Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fame ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fame selanjutnya. Good job. Oke teman-teman, di konten video Dema Fame kali ini gua bukan bahas tentang berita soal politik dulu ya guys ya. Jadi di konten video Dema Fame kali ini gua mau membahas dan mereaction berita tentang Willy Salim yang katanya nih berbagi makanan alias masak besar di daerah Palembang, tiba-tiba rendangnya hilang. Nah itu guys tuh, kalau gue perhatiin berita itu sampai sekarang masih rame banget diperbincangkan di berbagai media sosial. Bahkan katanya konten rendang hilang di Palembang, Willy Salim berujung laporan ke polisi. Nah loh, gara-gara konten seperti itu Willy Salim dilaporkan ke polisi atau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Duh, jadi panjang kan? Ya, setahu gue ya guys ya, konten yang seperti itu di Indonesia itu ada yang namanya Bobon Santoso. Bang Bobon Santoso itu membuat konten berbagi makanan. Dan Bang Bobon Santoso itu emang dia tuh ahli memasak di bidang itu, di bidang masak besar ya guys ya, untuk dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Tiba-tiba Willy Salim bikin konten yang sejenis lah atau yang serupa lah gitulah, tapi tiba-tiba jebret membuat kontroversi seperti ini. Aduh, sangat disayangkan ya guys ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke teman-teman, seperti biasa langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita Willy Salim yang katanya rendangnya hilang. Ini dia videonya guys. Nggak sempet dikontenin, rendang 200 kilo Willy Salim raib cuma 10 menit. Ini menarik nih. Tumben kontennya Willy Salim ada dagingnya. Jadi ceritanya Willy Salim datang ke Palembang buat masak rendang. Satu kuali full kayak gini. Rendangnya belum mateng, ditinggal bentar. Habis itu tiba-tiba hilang semua dagingnya. Kok bisa daging sebanyak ini hilang? Apakah di cancel karena belum pada follow? Bukan nih. Kelima cek Detik dan Kompas. Ternyata gara-gara konten ini jadi banyak orang yang sentimen sama warga Palembang. Nih, kamu baca komen-komennya. Pada nganggap warga Palembang nggak bisa ngantri, SDM rendah, rakus dan sebagainya. Tiba-tiba plot twist. Ada beberapa saksi yang bilang kalau ini settingan. Ada ibu-ibu yang bilang kalau memang semuanya sengaja dibiarin ngambil kayak gitu. Videonya yang ini kejadian pas masih di lokasi. Nah, kita nggak tahu nih ini settingan atau enggak. Tapi kalau settingan, ini mencoreng nama baik daerah dan juga warga Palembang. Jadi kayak dijebak demi konten. Mudah-mudahan sih enggak, karena itu jahat banget. Netizen komen, ini bisa dituntut nggak si Willy? Jatuhnya mencemarkan nama baik suatu daerah atau penduduknya. Bertanya dengan nada lemah lembut dan ingin tahu. Endingnya Willy Salim klarifikasi dan minta maaf. Dia bilang dia nggak tahu kalau warga Palembang seantusias itu, dan dia juga bilang kalau itu bukan rekayasa. Nah, mana nih yang bener? Dalam masalah klarifikasi ada berita ini. Konten masak rendang di Palembang bikin gaduh. Willy Salim dipolisikan. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Salam Biso-Baso Palembang. Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu kegaduhan ini, sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda. Dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami
untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Ya, lu kan sebagai seorang polisi aktif kan ya, anggota polisi aktif. Lu paham juga soal hukum, lu paham juga bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Kira-kira nih, menurut lu, untuk konten creator seperti itu harusnya diapain? Harusnya diapain? Harus dibina. Jadi Bukan dibinasakan. Harus dibina, guys. jadi kita harus dibina. Jadi kita harus kasih masukan, banyak kita kasih masukan. Apabila memang konten itu melibatkan orang banyak ataupun melibatkan suatu daerah, harusnya yang menginspirasi aja sih. Aku kan ngelihat konten itu, Bang. Kontennya si W tadi. Ya, Willy Salim. Kalau aku kejadian kayak gitu, misalnya ini bukan settingan. Tiba-tiba aku keluar, pulang, terus balik lagi, itu habis. Toh itu kan konten untuk berbagi. Ya. Harusnya aku ngomong, alhamdulillah ya, rendang buatan saya laku. Ya, narasinya jadi begitu. Alhamdulillah rendang buatan saya laku, berarti rendang saya enak. Alhamdulillah semoga berkah, semoga bermanfaat bukan semuanya. Jadi semuanya bisa merasakan rendang buatan saya. Bukan kaget, terus seolah-olah hilang, seolah-olah dicuri. Itu kan asumsinya beda. Oke. Asumsinya beda katanya. Iya, kalau aku sih seneng ya buat konten seperti itu. Aku juga pernah, Bang. Ya. Dihabis oleh orang, aku senang, bangga. Berarti buatan saya diterima. Betul. Dan ada berkahnya, dan ada memang istilahnya buat orang banyak itu ada manfaatnya. Harusnya gitu bijak. Oh ya, alhamdulillah ibu-ibu, makasih ya bapak-bapak, makasih ya. Gimana rendang buatan saya, enak kan? Oh, enak semua nggak? enak, Gitu ya. kan enak. Jangan datang kaget kok hilang gitu. Hilang ada bilang dicuri lah, kemalingan lah. Itu kan jadi asumsinya kan Iya, beda. merugikan orang merugikan jadinya. orang gitu. Ada yang bilang kayak kelaparan lah, kayak kerakusan Rakus lah, apa segala macam. serakah lah. Betul. Itu kan jadi nggak enak Iya, dengarnya. iya. Kalau aku sih gitu, Bang. Nggak bermoral ya. Iya. Terus berarti apakah orang yang melakukan itu nggak perlu dikasih efek jerah? Kan kalau cuma dibina, ya besok-besok kita kan nggak tahu. Dia iya aja pada saat dibina. Ya kalau misalnya memang itu sudah melanggar hukum ya, Iya. dan merugikan orang banyak, dan memang ada laporannya nantinya, ya itu mau nggak mau proses hukum tetap jalan. Udah belum sih? Udah dilapor belum sih? Udah. Siapa ya? Info yang nanti kita cek ya, infonya saya selalu update yang di Palembang. Kemarin itu ada kayak komunitas ya, komunitas persatuan content creator dari daerah Palembang, itu sudah membahas ini. Terus lagi pemerintah juga yang tentang kebudayaan itu juga membahas ini. Nggak tahu langkah selanjutnya seperti apa, tapi aku yang lihat ada lewat FYP saya Berbuntut panjang, guys. Berarti pada intinya sudah berbuntut panjang Sudah dilaporkan. karena konten Willy Salim tersebut. tapi waktu itu saya lihat Udah ya? sudah Siapa yang ngelaporin coba? Lihat. ada. Yang ngelaporin, dilaporkan ke polisi buntut konten. Oh iya, sudah dilaporkan. Nah, Oke. iya, dan juga saya lihat konten saya tadi saya lihat juga itu Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru itu marah besar, Bang, dengan kejadian seperti ini. Itu marah besar. Oh, dia ngasih tanggapan. Ngasih tanggapan beliau. Saya salut sama beliau. Dia langsung gercep ya kasih tanggapan bahwa memang dia juga sama kayak prinsip saya juga. Nggak mungkin masyarakat itu kayak kelaparan, kayak kerakusan hanya perkara daging gitu seperti itu. Ya pasti memang ada yang mengawakin ataupun ada yang memerintahkan seperti itu. Berarti Jadi, harus atensi. Jadi saya lihat, oh benar juga sih memang Gubernur Sumsel ini beranggapan seperti itu. Memang dia ya berarti cerdas kan, pikirannya kan ke sana. Membela gitu, masyarakatnya. Kan. Membela masyarakatnya. Ya kita tanah kelahiran kita kalau misalnya diacak-acak seperti itu ya pasti tersinggung lah. Iya. Memang ya bagus ya kalau memang ada satu kepala daerah yang akhirnya mau bersuara. Speak up, iya. Kalau kemarin yang Padang kan melempem tuh. Ya kan yang di Sumbar itu kan melempem, nggak berani berbicara gitu ya. Kalau ini ya langsung. Ya, berarti dia benar-benar melaksanakan sumpah. Iya, membela dia. Pada saat dia dilantik sebagai gubernur. Betul. Boleh Pak Gubernur, nanti kapan saya undang kemari buat Pak Herman Deru, salam kenal dari Bang Pablo, dari saya juga. Herman Deru ya. Herman Deru. Nah, ini tanggapan dari Bobon Santoso terkait konten Willy Salim daging hilang di Palembang. 15 menit pulang. Ini dia di tanggapannya nih. Kita dengerin sama-sama guys. Dari kontennya Willy Salim ya. Sebenarnya habis ini aku ketemu diundang di podcastnya Dedi, dan ketemu dengan dia. Wih. Dipertemukan dengan dia. Dipertemukan Ya, guys. bisa aku lihat sih
memang di kejadian itu semua persiapan itu nggak matang. Jadi mungkin WS ini datang ke sebuah lokasi nggak mensurvei. Kalau biasanya kita mensurvei dinamika di lapangan seperti apa, dan dengan alat-alat yang menurut kita ini tidak proper, akhirnya timbullah kejadian seperti itu. Ada kejanggalan nggak sih dari pandangan Pak Bobon sendiri dari konten tersebut, atau mungkin bukan konten dari masak tersebut? Jelas ada kejanggalan, karena kan dari narasi di video itu kan statementnya ngomong buat masak buat berbuka, sedangkan baru masuk daging aja itu di jam 7 malam. Jadi itu jelas sudah bukan buat berbuka, dan kita juga bisa lihat waktu di video pertama itu kondisi pencahayaan itu masih terang, tapi baru dilaksanakan di malam hari ya. Terus juga aku dengar dari orang-orang di sana ya, jadi aku nggak tahu secara langsung, tapi dari sosial media ini banyak yang bilang personil yang disebutkan itu nggak sesuai dengan yang diutarakan Willy Salim, jadi seperti itu. Dan yang kejanggalan yang paling menurut kita yang paling nggak masuk akal ya tentunya beliau ini ke WC, ke toilet seperti itu. Nah, dia kan sudah minta maaf ya ke masyarakat, dan banyak yang nggak percaya mungkin karena masyarakatnya itu minta maafnya nggak tulus lah, dan dianggap bahwa kejadian itu settingan dari beliau. Dari Kak Bobon sendiri gimana? Kalau minta maafnya tulus apa enggaknya itu urusan dia dengan Tuhan sih ya. Betul. Ini kan mungkin lumayan menyakiti satu komunitas besar ya, bahkan satu kota dan suku teman-teman kita, suku Palembang ya. Jadi mungkin ya menurut saya sih dengan persiapan yang tidak matang itu akhirnya beliau ini mencari solusi bagaimana tetap kegiatan ini bisa menjadi sebuah konten. Nah, jadi boleh dibilang ya memang tujuannya hanya untuk konten sih, untuk mencari views. Sudah dilaporkan ke polisi terkait perihal kejadian tersebut, melihatnya seperti apa? Tentunya kita serahkan saja ke kepolisian, rekan-rekan kepolisian ya. Dari situ kan akan membedah kira-kira ini dapat unsur apa enggak seperti itu. Ya kita harapin masyarakat Palembang ya bersabar dengan ujian seperti ini ya. Dan kita harapin kedepannya konten kreator nggak banyak lagi yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan komunitas besar seperti itu. Jadi gimana sih kalau ini Betul. Setuju banget. Kalau pengen masak besar tentunya harus mau capek, harus mau sakit-sakitan. Jadi nggak bisa main tinggal Karena masakan kita, karena Bang itu Bobon sangat bahaya. berpengalaman. Apalagi berinteraksi dengan ratusan masyarakat ya, ratusan dengan masyarakat. Ya kalau pengen masak besar ya kerja dengan hati. Itu aja. Cukup. Orang Palembang wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Tidak mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan, itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang wajib, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang kemari sudah bertahun-tahun dibawa oleh Sayyidi Habib Mahdi bin Syihab. Nah, ini kontennya nih guys. Konten Willy Salim nih. Ini panas. Belum masak. Masih. Dengar. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Tadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tersimpa oleh aqua rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu siapa yang makan. Ya orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Billy tadi. Ini banyak loh Pak, ratusan kilo loh. Iya. Ini seketika. Penuh loh. Iya. Semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai resek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang, Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Nggak terhitung lagi orangnya. Ya udahlah. Hidup Palembang.
Katonyo di postingannya dan dia juga pengakuan saksi yang berada di lokasi tempat pembuatan konten rendang Willy Salim. Itu mobil turun dia berfoto. Turun lagi, naik lagi mobil dia pindah di sini. Naik lagi ke pucuk dia. Berfoto-foto sama masyarakat, dah tu balik lagi ke mobil. Habis dari itu, tak lama dia alat untuk masak daging dia datang. Setelah alat masak daging datang, daging tu baru dimasak. Nah, jam berapa itu? Itu sekitaran habis maghrib. Berarti jam 7-an lah ya, jam-jam ini. Lah lewat buko berarti. Buko lah lewat. Karena di permintaan maaf katanya untuk buka bersama. Bukan untuk buko lagi, itu orang sudah buko. Sama. Orang sudah buko duluan kok. Ya. Jadi ada dak ke toilet tadi? Gak kate. Aku ni di depan mobil dia terus. Jadi tahu dia tu ada di mana. Makanya masyarakat kemarin ketok-ketok mobil dia, nak pengen butuh, ada yang mau minta bantu. Kalau kamu minta bantu, minta alamat rumahnya ya aku. Langsung baik rumah sana ya aku. Kamu bantu, tidak mamal di Palembang ya. Ada dia kayak bagi-bagi duit. Iya kacik, ini dia datang ni boleh ni. Dia lagi duit. Pakai nak boleh duit, ini di rumah kamu. Sekarang aku udah tanya, itu kan konten dia temanya tragedi rendang hilang di Palembang. Berarti cak mana uji kamu? Berarti kita ini disangku apa lah kalau rendang hilang? Nah, selain mempermalu tuh. Itu tuh warga Palembang yang tak kalau warga Palembang. Padahal pecah aku juga ngurusi mobil dia. Gak usah ke daging masanya, yang mentahnya lihat bagian. Iya. Jadi dah ada orang maling ya. Dah kati yang maling. Itu kalau sedekat tu tak usah lah diumbah-umbah ke. Kalau namanya habis sudah habis. Jangan lagi kita nak maling-maling. Yo, kalau dah tu asal sekat. Orang itu. Baliklah kau jalan ke sana. Menimbalah Tidak. Terus kak nak nanya itu kejadian wong-wong bawa rabotan itu untuk ngambek-ngambek lauk daging itu disuruh apa dia tadi ada memang sengaja nak ngejarah? Ada disuruh apa nak ngejarah? Cuman yang kamu ketahui? Iya. Sejujur-jujurnya Jujurnya memang ada yang bawa. Ada yang bawa? Ada yang bawa peralatan itu. Di jam berapa itu yang bawa itu? Itu malam atau? Sore. Yo, sekitar jam 5-an itu peralatan datang naik pucuk. Bukan itu, peralatan dari Willy Salim apa peralatan? Dari Willy Salim dulu lah itu udah lembek. Nak kati yang berlengkapan dia dah kati bawa di rumah. Perlengkapan Willy Salim juga dimanfaatkan untuk mie lagi. Astaga. Jadi sebenarnya datang ke benteng ini bukannya untuk ambil daging, nak nyari duit judulnya. Nak nyari duit. Oleh karena ada pembagian daging, alat dak kasih untuk mawaknya, alat Willy Salim dulu lah pakai wo. Nah ini dengar Willy Salim, kau ni Willy Salim. Mau Willy Salim, baikkan kau ni. Kau menjadi Willy Salim, aku rasa kau. Ya kakak. Ini disclaimer kita ini baru ketemu Ada memang sudah kenyataan. Di settingan memang kenyataan itu ada apa ada. Jadi kakak-kakak kita di BKB ini guys banyak yang tak main medsos, jadi tak tahu kabar terkini di Palembang lagi heboh. Palembang lagi jadi sorotan dunia. Palembang dihino, dikata ke Palembang kubu, Palembang rakus, Palembang seraka, hama, rayap yang hino-hino. Jadi Palembang dihino seluruh Indonesia Raya. Itu. Iya lah. Alhamdulillah. Kalau ada apa ya? Tidak tahu. Jadi inilah baru kami kasih tahu keadaannya Cak ini di media sosial dan terkaget akhirnya terbuka kalau ya kak kau Willy Salim jawab kau jawab kan jadi tidak cukup dia sudah minta maaf kakak lagi nggak video permintaan maaf tidak cukup minta maaf tidak cukup dulu apa video tu masih dia gini ke disepil hapus video tu kalau dari akun kau Willy Salim Palembang ada kehormatan ada marwah betul harga diri itu mahal dah lebih duit. Palembang juga punya ciri khas ya. Kalau makan tak pernah yang namanya habis besiso pasti. Ambillah sampai habis nian berarti ada nyoro. Nah ini wali kota Palembang tidak rela Palembang direndahkan dan menuntut Willy Salim klarifikasi dan meminta maaf. Ini dia guys. Saya sangat tidak rela kota Palembang ini direndahkan. Apalagi nyangkut harkat dan martabat orang Palembang. Dan kita berharap cobalah cari konten-konten yang bermartabat, yang mendidik,
sehingga masyarakat Palembang tidak merasa dirugikan oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terus saya minta betul dengan teman-teman konten kreator, tolong dijawab, diberikan edukasi dengan hal-hal yang positif demi pembangunan kemajuan Kota Palembang. Demikian, terima kasih. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Nah ini videonya nih guys, awal-awalnya nih guys nih. Tuh, tadi terang ya, ini gelap. Coba kita koreksi guys. Apa? Jam 12 malam selesai. Oh iya. Jam 12 malam. Ayo masukin daging. Tadi awal mulai kan terang kan. Nah ini udah gelap tuh. Mulai dimasukin tuh daging-dagingnya tuh. Katanya apinya kecil. Apinya kecil katanya guys. Tapi nggak kelihatan apinya ya. Kalau apinya besar itu pasti kelihatan tuh di video, blubuk 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 gitu. Ini kayak apa ya? Kayak nggak ada apinya malah. Nggak ada blubuk blubuk blubuknya tuh, nggak ada. Pergi ke toilet sebentar. Pergi ke toilet sebentar. Rendangnya hilang. Konten kreator kayak Willy Salim ini memang harus dilaporkan dan sudah dilaporkan. Konten kreator yang tidak berbobot, seolah-olah berbagi padahal flexing. Konten lu bukan meninggikan masyarakat bawah, tetapi malah menghina, ya, melecehkan mereka, apalagi kepada masyarakat Palembang yang seolah-olah itu lu mau menunjukkan citra mereka itu lapar, liar dan lain sebagainya. Padahal lu sendiri orang yang nggak tahu aturan. Apakah ada surat izin keramaian di sana? Dengan memasak 200 kg daging, emang lu nggak punya tim yang jagain? Hah? Nggak mungkin kan? Kayaknya lu kalau turun juga pakai pengawal deh. Nggak mungkin banget lu nggak punya siapa-siapa untuk menjaga kondusivitas dari berjalannya konten lu. Maka lu jangan coba minta-minta maaf deh. Itu sama dengan lu ini kan kamu nggak diundang ya di Palembang. Lalu lu seolah-olah menjelekkan masyarakat Palembang. Kalau menurut gue itu lebih ke penghinaan sih terhadap ras ya. Ingat, jangan rasis bro. Perbuatan lu itu rasis menurut gue ya. Tidak perlu ucapan, perbuatan saja sudah cukup itu untuk mengatakan lu itu rasis. Gue bukan orang Palembang, tapi gue sakit hati kalau orang Sumatera dicitrakan seperti itu ya. Jangan main-main kau sama orang Sumatera, bro. Nah, kan apa gue bilang, baru aja sejam gue upload tentang Willy Salim di Palembang yang masak rendang 200 kilo. Udah ada kan konten kreator Palembang yang ngelaporin? Kan ada pengakuan dari warga Palembang kalau itu settingan. Dia nggak ke toilet kan? Stop lah buat konten-konten pembodohan masyarakat. Kalau emang niatnya berbagi, kalau emang niatnya berbuat baik, jangan mengharapkan timbal balik yaitu AdSense, insight. Mengharapkan, anggapannya kamu motong sapi 1 ekor, kamu ngabisin duit 100 juta. Itu yakin tuh dapetnya 500 juta, 600 juta lebih tuh. Ih, masyarakat kalian dikasih 1 juta, 2 juta. Gue juga dikasih duit mau ya. Tapi gue gak pernah memperbodoh masyarakat. Gue gak mau kayak memanfaatkan mental-mental SDM rendah. Gak mau gue. Jadi yang dilakukan Willy Salim itu adalah memanfaatkan SDM rendah, memanfaatkan orang-orang yang mau-mau aja untuk kepentingan pribadi kontennya dia. Jadi udah loh, sadar lah ya teman yuk. Kalian yang dukung Willy Salim, bang, lu jangan menghakimi Willy Salim mulu. Lu jangan ngomongin Willy Salim mulu, bang. Kalian adalah budak Willy. Kalian sudah diperbodoh. Tolong sadar ya, teman-teman semuanya. Itu udah ada yang lapor. Coba cari tuh konten kreator Palembang melaporkan Willy Salim menjelekkan nama Palembang demi konten, demi view. Lihat sendiri, gua nggak bohong. Rendang Willy hilang di Palembang. Setauku Palembang bukan kota seperti itu. Dokter Richard 10 tahun tinggal di Palembang. Dari kecil, SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, aku di Palembang. Bahkan keluarga besarku itu masih ada di Palembang. Dan Athena itu pertama kali berdiri itu di kota Palembang. Jadi Palembang itu adalah kebanggaanku. Dan yang aku rasain, Palembang itu kota yang benar-benar aman, damai. Bahkan ketika kota lain ada huru-hara, ada kerusuhan, ada demonstrasi, Palembang itu terkenal banget dengan keamanannya dan kedamaiannya. Makanan Palembang juga enak-enak banget. Aku paling suka banget dan kangen makanan Palembang. Bagaimana kalau kita buat acara makan besar lagi? Kita tunjukin bahwa Palembang tuh aman, damai, dan kebanggaan kita semuanya. Kita masak besar dan makan besar. Jadi kita mau makan besar, sekaligus kita buka bersama. Tapi kali ini aku akan buat persiapan matang, perizinan matang semuanya, dan koordinasi
berdiskusi dengan pemerintah Kota Palembang. Kita mau buktikan kalau aku sih bangga jadi wong Palembang. Daging itu baru 5 menit ya. Nah, ini Willy Salim live streaming di TikTok nih. Ya, kan seharian aku belum minum, belum makan. Ya kan, pas kita minum, aku balik lagi ke tempat masaknya, itu semua dagingnya hilang. Ludes. Padahal belum matang loh. Padahal belum matang, guys. Itu bener-bener ludes. Itu kan ada Pak Polisi sama penjagaan semuanya bantu jagain ya guys ya. Itu satu pun semuanya bilang 20 orang ngejagain guys, bilang tidak kuat gara-gara ramai banget. Tuh lihat deh. Tuh lihat deh, masih ramai banget. Guys, kita udah jalan jauh loh. Ini masih ramai banget. Pokoknya Palembang keren banget lah. Keren. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, dulu di acara RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendangnya dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang ngambil yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Pada video Willy Salim itu yang terjadi, ya ini kan ditonton dan dinikmati oleh orang-orang Palembang juga. Orang banyak yang nonton, banyak juga yang yang nyuri rendangnya Willy Salim. Kalau Willy Salim mau ngelapor balik, apakah rakyat itu mau dilaporin polisi karena pencurian rendang? Kan gak lucu ceritanya nanti orang Palembang yang nonton itu dilaporin balik sama Willy Salim karena Willy Salim merasa beli sapi, ya mau berbuat amal di situ. Tahu-tahu rendangnya dicorong oleh orang Palembang. Akhirnya saling lapor, kan lucu nantinya. Ngomongnya bukan gitu loh. Pada saat Willy Salim ngadain acara itu, kan otomatis orang Palembang ikut ngegotong. Ikut sorak-sorai. Justru kalau gue, lebih ke gini loh. Lebih ke pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan. Kenapa rakyatnya bisa kelaparan seperti itu? Jangan malah cari pembenaran. Tapi harus introspeksi diri. Kok bisa rakyatnya? Bisa sampai mau makanan rendang yang gak seberapa harganya bisa dikerubutin dan dicuri kan gitu. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa.
Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke teman-teman, baru saja teman-teman menyaksikan video dari Willy Salim mengklarifikasi atas kejadian itu sekaligus meminta maaf kepada seluruh warga Palembang yang merasa dirugikan atas kontennya itu. Oke, kita garis bawah ya guys ya, bahwa kejadian seperti itu sangat-sangat bisa memberikan kita sebagai bukti pembelajaran bahwa membuat konten seperti itu bukan kaleng-kaleng guys, nggak bisa sembarangan, bukan orang sembarangan yang bisa bikin konten seperti itu. Jadi jangan coba-cobalah, karena kalau kata Bang Bobon Santoso tadi kan, membuat konten seperti itu harus rela capek. Itu nggak bisa instan, nggak bisa cepet. Jadi menurut gue gini aja, kalau memang Bang Willy Salim pengen bikin konten berbagi soal makanan, udahlah nggak usah masak-masak di tempat dalam porsi besar lagi. Mendingan makanan yang sudah siap matang aja, yang sudah siap matang datang di, ya terserahlah di mana ya kan, langsung dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar gitu, dan nggak perlu dikontenin juga ya, terserahlah dikontenin juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, gue rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan teman-teman yang suka dengan video ini, silakan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nih, yang penting nih, jangan lupa subscribe di bawah. Setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya. Oke, salam sebagai penutupan dari gua. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.